Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa rada anna. Alhamdulillah, kembali kita mengucap tahmid alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini kita sudah berada pada hari yang ke-11 ya. Hari yang ke-11 bulan Muharram. Demikianlah hari berlalu, masa berputar, tahun berganti. Orang dulu setiap hari mereka mengevaluasi, menilai ibadatnya. Bila tiba pagi hari, ingat, mungkinlah hari ini hari terakhir bagiku. Bila tiba malam hari, begitu pula, mungkin inilah malam hari terakhir bagiku. Ada kita dengar di sana sini orang yang tidur, waktu tidur terus pergi. Dan kita sudah pernah ceritakan, tidur di malam hari, dia balik sembahyang Isya, tidur, niat besoknya mau sembahyang subuh, waktu tidur dia diambil. Ada pula sahabat itu, paginya dia sembahyang subuh di rumah Allah, berniat untuk datang sembahyang zuhur. Sebelum zuhur dia tidur sejenak, tidur qailulah namanya, 10 menit, 15 menit. Di situ dia diambil. Ada orang yang diambil rohnya di jalan, waktu mengemudi, ada waktu kerja. Ada yang diambil rohnya setelah diuji sekian lama, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, bahkan bertahun-tahun sakit, baru diambil. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya. Kita berniat kepada Allah, apalagi di awal tahun baru hijrah ini, ya Allah, cabutlah ruh kami, ya Allah, di hari kami meninggal, kami masih berangkat ke rumahmu, ya Allah. Ya Allah, cabutlah ruh kami, di hari kami meninggal, langkah kami masih ringan mendatangi rumahmu, ya Allah. Kalau begitulah doa kita, kalau diijabah Allah, senang Pak ya, senang insyaAllah ya. Kita disuruh berdoa, dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah, doamu akan diijabah. Dalam ayat yang dibaca tadi, surah At-Tahrim Pak ya, ada di sana dua doa penting. Patutnya ini menjadi doa keluarga ini. Karena di awal ayat itu, ayat nomor 6, Allah menyeru kita semua, ketua keluarga, Allah menyerunya agar melindungi ahli keluarganya dari azab neraka. Salawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Doa pertama ayat 8 surah Tahrim. Dulu sudah pernah disorot, tapi mungkin ada jemaah yang ingat. Sudah banyak juga yang lupa barangkali ya. Halaman 561. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sebaris saja ya, sebaris saja. Tidak mungkin tak dapat ya. Kita baca dengan istri, dengan anak, ayat dibaca 10 kali, dibaca 10 kali. Kalau bapak berkumpul di rumah dengan ahli keluarga baca doa ini, malaikat hadir, malaikat meliput, malaikat menyaksikan apa kerja bapak di rumah. Doa ini meminta agar dosa kita diampuni Allah dan Allah memberi kita nur yang maksimal.
nur yang maksimal. Orang itu kalau Allah beri dia nur, jalan hidupnya terang. Kalau Allah tak beri nur, jalan hidupnya gelap. Nah, ada ayat dalam surah An-Nur ya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur, katanya. Orang yang tidak diberi Allah dia nur, tidak akan dapat cahaya dia. Nah, subhanallah. Surah An-Nur, orang yang Allah tidak beri dia nur, tidak akan dapat nur. Nah, ayat 40 surah An-Nur halaman 355, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Orang yang tidak diberi Allah nur tidak akan dapat nur. Yang memberi nur itu Allah. Dalam doa nur Nabi Muhammad sudah juga pernah disebut masa sujud minta nur. Dalam perjalanan ke masjid meminta nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura, sampai ke ujung ya doa nur. Nah, di sini kita minta nur dalam ayat surah Tahrim, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah berilah kami nur yang maksimal, sempurnakanlah nur kami, waghfir lana, ampunilah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak pernah kita dengar, jarang barangkali ya, di mana-mana orang berdoa doa nur. Doa nur. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah berilah kami, karuniailah kami nur yang sempurna, nur yang maksimal. Memaksimalkan nur itu mesti dengan ilmu. Karena dalam Islam al-ilmu nurun wal jahlu zalam. Ilmu itu nur, kejahilan itu gelap. Ini juga tujuan Nabi diutuskan. Kalau kita lihat awal surah Ibrahim, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ayat 1 ya surah Ibrahim. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab Al-Quran ini kitab yang sangat hebat, yang sangat agung. Kami turunkan kepada wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan umat manusia dari suasana yang gelap gulita menuju nur, cahaya yang sempurna. Tapi kuncinya biizni rabbihim, dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah. Dengan seizin Allah. Ini juga yang disorot dalam ayat 257 surah Al-Baqarah. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Subhanallah. Cantiknya ayat ini ya. Ayat 257. Kalau 255 itu ayat kursi. 256 la ikraha fiddin. 257 Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung, Allah penjaga, Allah pemimpin mereka yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tujuannya Allah mengeluarkan mereka umat manusia dari kegelapan menuju suasana yang terang benderang. Yang hebatnya dalam Quran ini ya, zulumat itu kalau orang belajar bahasa kata jamak. Nur tunggal. Artinya kegelapan itu banyak. Kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kemunafikan, kegelapan dosa. Kalau sekarang kegelapan bahaya era globalisasi, era digital. Nauzubillah, summa nauzubillah.
Baiklah ya. Di bawah ayat 11 tadi ayat 8 ya. Ayat 11 doa pendek Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ini doa minta jannah. Doa minta jannah. Allah mengajar kita doa minta jannah. Bacalah dengan keluarga. Karena di awal ayat tadi yang dipanggil itu keluarga di sini ya. Alladzina manqu anfusakum ahlikum nara. Wahai mereka yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Macam mana nak melindungi? Kita buat amalan-amalan ahlul jannah. Kita buat amalan-amalan penghuni surga. Jauhi amalan penghuni neraka. Di samping kita berdoa, kita bekerja, kita bergiat, kita berusaha. Doanya Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ayat 11 ya. Ayat 11 yang buka Quran ya. Kalau di negara tetangga macam Brunei, kalau kita ceramah, jemaah ramai yang pegang Quran, pegang real, pegang Quran terjemahan, ditulis, dicatat. Ayat 11, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Pendek ya. Mungkin bapak baca dengan istri, dengan anak 10 kali, 20 kali dah dapat. Ayo sebelum makan kita doa jannah dulu. Doa makan ya juga. Doa jannah ya juga. Istighfar ya juga. Tadi yang di atas ayat 8 itu istighfar toh. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Dua yang kita minta di situ. Pertama minta nur, yang kedua minta maghfirah, keampunan. Alangkah indahnya kita gabung antara dua doa ini. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Bedanya doa pertama Rabbana atmim lana, doa Rabbana atmim lana itu berbentuk jamak yang menyeluruh. Rabbi bnili untuk sendiri. Artinya setiap orang mesti baca. Istri mesti baca, suami mesti baca. Subhanallah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Kemudian ada lagi tambah satu lagi Pak ya. Teringat tadi, ini bonus untuk Bapak ini. Ungkapan kata yang belum membumi, belum memasyarakat dalam komunitas Islam. Jazakallahu khaira. Ini hadis hasan sahih yang kepada Usamah ya, yang meriwayatkan hadis itu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini untuk doa suami dengan istri, istri dengan suami, ayah dengan emaknya, dengan anaknya, anak dengan keluarganya, guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, teman dengan temannya, tetangganya, jemaahnya, bahkan atasan dengan bawahannya. Apa itu? Jazakallahu khaira. Senang Pak ya? Dalam hadis ini Nabi berpesan bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sunya ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fi tsana. Barang siapa menerima kebaikan orang, apa saja kebaikannya, kebaikan istri yang diterima suami, kebaikan suami yang diterima istri, istri menghidangkan makanan, istri memasakkan makanan, istri mencuci pakaian, istri mengurus anak. Berapa jasa istri satu hari kalau ditulis, kalau dicatat satu persatu, sebutlah kepada istri, jazakillahu khaira. Katanya di sini, man sunya ilai ma'ruf, siapa yang menerima kebaikan orang. Kalau di sana di komunitas orang yang maju, bila
seorang itu menyampaikan ilmu, berceramah, dicakap jazakumullah khaira. Jazakumullah khaira. Sama ada sebelum ngomong atau sesudahnya. Sebenarnya di sini selalu disampaikan ya, tapi tidak dijawab. Tak tahulah ada yang menjawab ya. Nah, biasanya di penutup ucapan itu disampaikan itu. Jazakumullah khaira wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum. Man sunya ilai ma'ruf, siapa menerima kebaikan orang. Baiklah ya, disampaikan hadis, disampaikan Quran, disampaikan ilmu. Lebih mahal dari harta. Harta akan hilang. Harta akan habis. Ilmu akan dibawa mati. Ilmu akan diwariskan. Berterusan. Siapa yang menerima kebaikan orang lalu dibilangnya jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana. Faqad ablagha fis sana, ini resultnya, hasilnya. Orang yang mengatakan jazakallahu khaira kepada orang yang berbuat baik, kepada orang yang menerima kebaikan orang yang menerima kebaikan yang mengatakan jazakallahu khaira, kata Rasul, faqad ablagha fis sana. Pujiannya sudah melangit itu. Pujiannya sudah maksimal sekali. Subhanallah. Kata Umar pula, Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu faham jazakallahu khaira itu katanya, mungkin dengan istri satu hari 10 kali, 20 kali, 30 kali di rumah. Jazakillah khaira. Kita datang dari luar, nampak wajah istri gembira, ceria. Jazakillah khaira. Dia menghidangkan secangkir air, secangkir teh. Jazakillah khaira. Dia mengurus rumah. Melakukan usaha. Kesibukan. Kerja-kerja rumah tangga. Jazakillah khaira. Dia ngasih kunci sama kita. Dia bukakan pintu. Jazakillah khaira. Oh. Teringat waktu awal-awal pergi ke Arab dulu ya. Pergi awal ke Arab. Dosen itu menanya kita. Dosen menanya, melontarkan pertanyaan kepada mahasiswa. Pernah satu hari itu mana mahasiswa terdiam. Ditanya oleh dosen, diam semuanya. Waktu itu saya baru masuk ke sana ya. Jadi saya jawab pertanyaan yang tidak dijawab oleh teman-teman. Nah, datang dosen itu, jazakallahu khaira ya waladi, nawwarallahu qalbak wa syarha sadrak. Nah, Allah membalas jasamu wahai anak. Allah menyinari hatimu dengan nur. Allah melapangkan dadamu. Badan itu macam kena sentrum. Bertahun-tahun belajar di sini, tidak pernah didengar guru kita mengatakan sama kita jazakallahu khaira. Tidak pernah dengar. Pondok ini, pondok ini, pondok ini. Pondok di Pasaman, pondok di Mandailing. Pernahkah Syekh mengatakan jazakallahu khaira? Tidak pernah. Sunnah Nabi yang terkubur. Kita mesti membumikan. Jangan dikebumikan. Bumikanlah. Hidupkanlah di atas bumi ini. Jazakallahu khair. Subhanallah. Ajar anak. Terangkan maksudnya. Jazakallahu khair maksudnya, semoga Allah membalas kebaikanmu. Kebaikan itu kalau ditulis, tidak bisa ditulis. Kebaikan memberi pahala, kebaikan memberi kesehatan, kebaikan melapangkan rezeki, kebaikan menambah iman, menambah ilmu, menambah ketakwaan, menjauhkan penyakit, melimpahkan, memberkahi rezeki, kebaikan jauh dari dosa, jauh dari kemaksiatan, kebaikan husnul khatimah, kebaikan selamat dari azab kubur, kebaikan selamat dari sisa pada mahsyar, kebaikan
selamat dari bahaya neraka, kebaikan masuk jannah. Subhanallah. Faqad ablagha fi tsana, kata Nabi. Siapa yang mengatakan jazakallahu khairan, pujiannya sudah melangit. Pujiannya sudah, nampak kawan datang ke masjid, Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Saya gembira melihat wajah Bapak di masjid ini. Subhanallah. Jumpa, telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Dalam SMS, jazakallahu khairan. Memang sudah dibawa orang image-nya ya. Kita tinggal posting saja lagi. Banyak. Banyak. Saya teringat peristiwa di Mekah tahun berapa ya? Tahun 2000. Pergi umrah dari Brunei ke Mekah tahun 2000. Ramadan di sana, Syawal di sana. Dulu dari Brunei beli tiket saja macam kita naik bus, beli tiket naik kapal terbang. Sana penginapannya, makannya urusan sendiri saja. Jadi harga ataupun nilainya, kos hajinya, beli tiket saja. Tinggallah di rumah yang dekat dengan masjid dan harganya murah. Kebetulan jamaah itu jamaah dari Malaysia, serumah dengan satu hotel dengan jamaah Malaysia. Nak pergi ke masjid, niatnya saya sudah sholat nanti mau pergi ke rumah seseorang, orang Mandailing yang sudah lama tinggal di sana. Jadi saya jalan yang mau dilalui saya tidak pasti persis yang mana yang lebih dekat. Dari pintu mana yang seharusnya kita keluar dari pintu Masjidil Haram? Masjid itu kan kelilingnya pintu semuanya. Jadi saya tanya seorang jemaah waktu dalam perjalanan pergi sholat, ya ammu, ya syekh, ya ukhayya, ana urid ba'da salah an azhab ila syari' as-sittin min aibab al-haram akhruj. Pak Cik, Pak, saya sudah sholat nanti mau pergi ke jalan Sitin namanya. Ada sana sahabat dari Manambin tinggal di sana. Saya mau ke nama jalan itu jalan Sitin, jalan 60 kalau diterjemahkan. Bahasa Arabnya Syari' Sitin. Kalau terjemahan jalan 60. Nama jalan itu memang jalan 60. Saya mau pergi ke jalan 60 nanti, Pak. Jadi seharusnya saya keluar dari pintu yang mana lebih dekat ke sana. Dia bilang Babul Malik. Babul Malik itu termasuk pintu utama di sana. Pintu itu yang kecil, ada yang besar ya. Babul Malik pintu yang menghadap istana. Keluar Babul Malik katanya. Lalu saya bilang, jazakallahu khaira barakallahu fik. Kemudian berpisah. Dalam 10 menit, 15 menit rupanya dicarinya. Mana orang bilang jazakallahu khaira barakallahu fik tadi itu? Mana dia? Jazakallahu khaira barakallahu fik. Masuk di hatinya. Tersentrum dia. Ya Haj katanya. Haji, panggilnya Haji. Doakan saya ya. Orang Mekah minta doa sama orang Melayu. Doakan saya. Patutnya orang Melayu minta doa sama orang Mekah. Haji, doakan saya. Subhanallah. Kekurangan dia. Kehausan dia. Dia mengerti. Subhanallah. Besok kita lanjutkan lagi nih Pak ya. Tentang jazakallah khair ini. Artinya secara literal, secara literlek, semoga Allah membahas kebaikanmu. Nampak kawan datang ke masjid, kita ceria melihatnya. Seharusnya mesti gembira ya. Kalau kawan kita tidak datang, kita mesti kecarian. Tandanya berteman. Jangan datang kawan tak datang sama saja. Di mana letaknya iman? Itu maka Nabi menanya orang yang tidak datang salat subuh. Nabi bangkit, mana si fulan? Mana si fulan? Kau nampak kawan kita? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Macam mana menjawabnya? Menjawabnya pada dasarnya bisa wa jazakallahu khairan. Tambah wa saja.
Macam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum, kumsalam. Jangan macam itu. Pakai wa Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengan warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khaira. Wa jazakallahu khaira. Itu paling kurang. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Allah juga membalas kebaikanmu. Kebaikanmu kepadaku juga banyak. Nah, kalau suami mengatakan kepada istri, jazakillah. Kalau perempuan mesti ki Pak ya. Itu bedanya bahasa Arab nih. Untuk lelaki ka, untuk perempuan ki. Jazakillah anak kita perempuan. Saudara kita, mak kita, makcik kita. Jazaki. Nanti ada lagi sambungannya mungkin barakallahu fiik juga bisa, ahsanallahu ilaika bisa, banyak lagi nanti cara menjawabnya. Tapi paling kurang wa jazakallahu khairan. Saya pernah mengirim dulu SMS sama kawan orang Brunei. Saya waktu di Malaysia, di penghujungnya saya bilang jazakallahu khairan. Apa nih Ji katanya? Dia tidak tahu. Apa ini katanya? Oh, saya mendoakan Tuan. Nah, saya mendoakan Tuan Haji agar diberi kebaikan oleh Allah. Karena Haji telah menjawab mesej saya, pertanyaan saya. Itu kan untung saya menyenangkan hati saya. Jadi inilah balasannya. Ini amalan Nabi, ini sunnah Nabi. Maka Umar mengatakan, kalau orang itu faham jazakallahu khairah, mungkin 10 kali, 20 kali, 30 kali satu hari dengan istrinya. Subhanallah. Besok kita lanjutkan lagi Pak ya. Sekarang saya bilang sama Bapak semuanya, jazakallahu khairah. Bisa Bapak jawab, wa jazakallahu khairah. Tayyib. Jazakumullah khairah. Wa astaudiukumullah. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.